Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Ramdos Muhammad Hatta bertempatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Beberapa hari menjelang proklamasi terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai menyerahnya Jepang kepada sekutu hingga penyusunan naskah proklamasi. Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Mereka menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Awalnya, kemerdekaan Indonesia akan dihadiahkan oleh Jepang dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Ir. Soekarno juga sudah memiliki pandangan sendiri akan memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, membuat sekelompok orang ingin kemerdekaan Indonesia disegerakan tanpa menunggu keputusan dari Jepang. Hal itu menimbulkan perdebatan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda yang terdiri atas beberapa perkumpulan. Golongan muda ingin kemerdekaan segera diproklamasikan. Sebaliknya, golongan tua tidak sepakat karena tidak ingin ada pertumpahan darah, mengingat anggota pasukan Jepang di Indonesia masih banyak. Hal tersebut berlanjut pada penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta. Oleh sekelompok pemuda, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik pada 16 Agustus 1945 dan dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil dekat Kerawang. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta. Di sana, mereka menetap di rumah Laksamana Tadisha Meida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Laksana Meida bersedia menyediakan rumahnya dan menjamin keselamatan bagi Soekarno dan Muhammad Hatta dan yang lainnya. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Meida sempat menemui Mayor Jenderal Nisi Umara untuk membicarakan proklamasi. Sayangnya, Nisi Umara melarang Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menggelar rapat PPKI terkait kemerdekaan. Menyadari hal tersebut, kedua tokoh penting tersadar bahwa mereka harus melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan Laksamana Meida. Sementara Meida sendiri memisahkan diri dan naik ke lantai 2. Penyusunan naskah proklamasi melibatkan 3 tokoh nasional, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Juga disahkan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dia. Naskah ini ditulis tangan oleh Soekarno sendiri, kemudian diketik oleh Sayuti Melik, dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Teks proklamasi tersebut memuat pernyataan tegas dan keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka yang menentukan nasibnya sendiri. Kalimat pertama dalam naskah dicetus oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir disumbang oleh Muhammad Hatta. Kemudian, teks itu digadangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno pun membacakan teks proklamasi di hadapan masyarakat Indonesia. Pembacaan teks itu dibarengi dengan pengibaran bendera pusaka serta lagu Indonesia Raya.
Melalui peristiwa bersejarah ini, Indonesia resmi menjadi negara berdaulat yang merdeka. Dari sejarah panjang pembentukan perumusan naskah proklamasi, maka terbentuklah Museum Perumusan Naskah Proklamasi, merupakan bukti sejarah yang di dalamnya menceritakan mengenai detik-detik sejarah peristiwa perumusan naskah proklamasi yang dihadiri oleh para tokoh yang turut terlibat dalam peristiwa tersebut. Kalau mungkin bukan pendiri ya tepatnya ya. Jadi museum ini gedung ini disahkan menjadi museum berdasarkan SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada saat itu menterinya adalah Bapak Nugroho Susanto. Gedung ini sendiri dibangun pada tahun 1920. Saat itu menjadi milik asuransi Jiwasraya. Ketika tahun 1927 dijadikan sebagai konsul jenderal Inggris. Nah, ketika masa penjajahan Jepang di Indonesia, gedung ini menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang petinggi Angkatan Laut Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Maeda kembali ke Jepang. Gedung ini sempat dijadikan sebagai markas militer Inggris, kemudian dikontrak 20 tahun oleh Kedutaan Besar Inggris, pernah menjadi perpustakaan nasional. Baru pada tahun 1984 diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Resmi menjadi museum pada tanggal 24 November 1992. Gedung ini sendiri dijadikan museum karena di gedung ini terjadi peristiwa sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa perumusan naskah proklamasi yang terjadi pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945. Gedung Museum Perumusan Proklamasi didirikan sekitar tahun 1920 oleh arsitek Belanda JFL Blankenberg yang bergaya arsitektur Eropa. Dengan luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138,10 meter persegi. Pada tahun 1931, pemiliknya atas nama PT Asuransi Jiwasraya. Ketika pecah Perang Pasifik, gedung ini dipakai British Consul General sampai Jepang menduduki Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini menjadi kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Kantor Penghubungan Antar Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gedung ini tetap menjadi kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda sampai Sekutu mendarat ke Indonesia pada September 1945. Setelah kekalahan Jepang, gedung ini menjadi markas tentara Inggris. Pemindahan status kepemilikan gedung ini terjadi dalam aksi nasionalisasi terhadap milik bangsa asing Indonesia. Gedung ini diserahkan kepada Departemen Keuangan dan Pengelolaan oleh perusahaan asuransi Jiwasraya. Pada 1961, gedung ini dikontrakkan oleh Kedutaan Inggris sampai dengan 1981. Selanjutnya, gedung ini diterima oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 28 Desember 1981. Tahun 1982, gedung ini sempat digunakan oleh Perpustakaan Nasional sebagai perkantoran. Gedung ini menjadi sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia karena 16-17 Agustus 1945 terjadi peristiwa bersejarah, yaitu perumusan naskah proklamasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
pada tahun 1984, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Nugroho Noto Susanto menginstruksikan kepada Direktorat Permusiuman agar menganalisiskan gedung bersejarah ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0476 Tahun 1992 tanggal 24 November 1992, gedung yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ditetapkan sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi, yaitu sebagai ubit pelaksanaan teknis di bidang kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kini, Museum Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012. Di dalam Museum Perumusan Naskah Proklamasi terdapat tempat-tempat bersejarah saat pembentukan perumusan proklamasi. Di gedung perumusan naskah proklamasi terdapat 4 ruangan diantaranya. Ruangan pertama adalah ruangan pertemuan, ruangan kedua adalah ruangan perumusan, ruangan ketiga adalah ruang pengetikan, dan keempat ruang pengesahan. Ruangan pertama atau ruangan pertemuan yang merupakan tempat peristiwa sejarah pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi setelah kembali dari Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945 pukul 22.00 WIB, IR Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan MR Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Tadi Syamela di ruangan ini. Ruangan kedua atau ruangan perumusan merupakan tempat dirumuskannya naskah proklamasi pada dini hari menjelang pukul 03.00 WIB. IR Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruangan ini untuk merumuskan konsep naskah proklamasi. Selanjutnya, ruangan ketiga atau ruangan pengetikan setelah persetujuan dari hadirin. IR Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tangga ditemani oleh BM Diah. Lalu, ruangan keempat yang merupakan ruang pengesahan. Ruangan ini merupakan tempat disetujuinya konsep naskah proklamasi oleh seluruh hadirin yang datang, kurang lebih 40-50 orang yang hadir, serta tempat disahkannya naskah proklamasi yang ditandatangani oleh IR Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini berlangsung menjelang subuh sampai Jumat 17 Agustus 1945 bertepatan pada bulan suci Ramadan. Proklamasi. Kami proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.